Yeah, okay, everybody. Good morning. Hello. Good morning, Mister. Morning, Mister. Okay, so welcome back to the class. How are you guys this morning? Just fine, and you, Mister? How are you today? All right, I'm just fine too. Yeah. So, well, so today we're going to continue our materials, and we're going to discuss about the written expressions. And let me share the screen first. Well, so previously we were discussing about the structure, and hopefully the materials could give you some ideas or overviews or maybe new ideas to handle the TOEFL question, especially in structure. Yeah, and now we're going to have the written expression questions. Well, the first thing that that always come up in the written expression is we need to understand or recognize whether the subject and verb agree. So a problem with subject and verb, yeah. So when we are analyzing the sentence, so we need to analyze whether the subject and the verb agree each other, yeah. So uh, this we have to figure out that the subject and the verb must agree. So when you are doing written expression, you have to figure it out whether the subject and the verb agree each other. Yeah. So for example, here the key to the doors are in the drawer. Anyway, from this sentence, which one is the subject? Everyone? The key, Yeah. The subject is the key, and then the verb is the doors. Are, the verb. Which are, one is the verb? So the subject is the key, and the verb is are. are. Yeah. And then between the subject and the verb, do you think they agree each other? Ada preposition. Sepertinya salah, Mister. Yes. Well. Okay, so I mean here, this is the verb, sorry, the subject, the key. Remember, to the doors. So the subject here is not doors because there is a preposition to. So to the door here is prepositional phrase, ya. So yang ada preposisinya. So it is not the subject. So the subject here is the key, and the verb is are. Okay. The question is, do the subject, I mean, and the verb agree? Matching, I mean, Yes. do you think that the subject and the verb are matching? Enggak. No, yeah? Alright. Why? Because the subject is singular and the verb is plural. So the suitable one here is the verb must be, kata kerjanya harus is, ya. Okay. So is. What happened? So the subject, the verb should be is because the subject is a singular. So remember, to the doors here is not the subject because we have to here, yeah. To is preposition. The noun after preposition is not the verb. And then number two, the keys to the door is in the drawer. So the subject here, the keys, and then the verb is is. So do you think they are matching? Do you think they agree? Not matching. Not matching, yeah. So the not matching one is the verb because the subject is plural, so the verb must be
Plural too. So it Plural. will be Are. are, yeah. Okay, this is just we just review about the last level materials dealing with the subject and verb agreement. So the subject and verb must agree, yeah, each other. How about number 3? The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Anyway, which one is the subject here? The climbers. The climbers. Okay. And then which one is the verb? Need. Need. Do you think the subject and the verb are matching? Matching. Yeah, matching, yeah, because the subject is plural, so the verb must be Plural. the base form, ya. Jadi kalau kata kerja dia harus kalau subjeknya jamak here climbers, so kata kerjanya harus bentuk pertama, ya. But remember, if the subject here is without s, so the verb must be, we must put Ede. s. No s. The climber needs to be rescued. Kalau misalnya satu orang, ya, jadi kata-katanya harus tambahkan s. Kalau dia adalah bentuk present. Kalau dia bentuk lampau, di sini harus bentuk ed. Oke? Kalau misalnya dia di sini plural, the climbers, maka kata kerjanya we don't need to put s. Oke? You get it? Yes. Alright. And the next. Excuse me, Mister. Ya. Ibu Yogi katanya mau gabung, Yes, please. tapi Udah, Mbak. oh iya Kak. Oke, udah. Tadi laptopnya nggak bisa. Okay, Yep. well, so we'll come back Ibu, ya. Okay. Okay, well, so this the first one. So in written expression, the subject and the verb must agree, ya. Jadi teman-teman harus perhatikan subjek dan verbnya apakah mereka agree. Alright, and then tadi I said that kalau misalnya ada preposisi di sini tuh, berarti yang setelah preposisi tersebut, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai subjek, ya. Misalnya di sini to the door, jadi the door-nya bukan di sini subjek, jadi yang menjadi subjek adalah the keys. Jadi kata-katanya harus are, ya. Okay, well, but there is how to call it? There is an exception. Kalau misalnya sebelum preposisi di situ adalah quantifier itu misalnya, do you still remember? All, some, any, a little, a few, kemudian what else? A number, yang dimaksud dengan quantifier. Jadi abstract expression of quantity. Quantity itu kayak misalnya all, some, most, any, and then a lot, a few, a little, right? None, kemudian amount, a number. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah kata benda setelah preposisi, ya, pengecualian kalau misalnya dia menggunakan quantity. Jadi yang menjadi subjek di sini bukan all, tapi adalah the book, yeah. So when the sentence is all of the book was interesting, do you think this? So the subject here is the book, and the verb is Was. So Was. do you think the subject and the verb matching each other Yes. or agree? Agree, ya. Agree. Jadi ingat yang menjadi subjek di sini bukan all-nya, jadi ada pengecualiannya. Jadi tadi I said that kalau misalnya ada preposisi, setelah preposisi itu bukan subjek, tapi kata benda sebelumnya. Nah, kecuali kalau dia menggunakan quantifier, misalnya all, most, some, any, a little, a few, amount, and then a number. Itu kan quantifier, ya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai subjek karena mereka bisa diikuti benda yang tunggal dan bisa juga diikuti benda jamak, bisa juga benda yang bisa dihitung, bisa juga benda yang tidak bisa dihitung. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah the book, ya. Jadi the first sentence is true, ya. So the book was interesting. Sama dengan ini, all of the books. Jadi karena di sini bukunya jamak, jadi kata kerjanya were interesting. And then be careful, guys, ada beberapa kata. Jadi all ini
all this one bisa diikuti kata benda tunggal, bisa juga diikuti kata benda jamak, dan bisa pula diikuti kata benda yang bisa dihitung, dan bisa juga diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung contohnya all of the information. Information di sini kita tidak bisa mengatakan information. Jadi information itu dia selalu tunggal ya. Jadi kata kerjanya harus tunggal juga was. Jadi ini semua kalimatnya benar ya. Jadi all of the book was interesting, all of the books were interesting, all of the information was interesting. Jadi information di sini tunggal, jadi kata kerjanya tunggal juga. Oke, pengecualian yang ini. Now, be careful. Do you still remember our material yesterday? Inverted sentence, yang when we use place, inverted sentence with place. Okay, well, so when you look at this sentence, guys, which one is the subject? Behind the house was the bicycles I wanted. Which one is the subject here? The bicycles. The bicycles or I? Oh, I. Are you sure? Not sure. Okay, behind, kemarin masih ingat yang inverted sentence, kalimat yang dibalik, yang menggunakan kata keterangan tempat. Jadi aturannya adalah tempat dulu, oke, baru Subject. baru kata kerja. Kata kerja di sini adalah kata bantunya, kata bantu kata kerja, baru subjek. Ya, jadi yang menjadi subjek di sini bukan I, tapi the bicycles. Nah, kalau misalnya, jadi bagaimana kita tahu yang mana subjek, apakah the bicycle atau I? Jadi subjek itu ditaruh setelah kata bantu, atau kata bantu berada sebelum subjek. Jadi yang menjadi subjek di sini bukan I, tapi the bicycles. Nah, do you think the bicycles here dengan kata kerjanya agree each other? Setuju enggak dengan subjek dan verbnya? Do you think they are matching? Matching kali, Mister. Jangan pakai perasaan, Bu, pakai logika. Okay, well. Jangan pakai kali. You have to be sure. Look at the bicycles here. Is it singular or plural? Plural. Plural ya, karena ini subjeknya. Nah, kalau subjeknya plural, maka to be-nya juga harus plural. Jadi to be-nya di sini harus were ya, karena dia lampau ya. Nah, kalau tidak diinversi bagaimana kalimatnya? The bicycles were I wanted behind the house. Okay, well, the bicycle I wanted ini satu subjek ya. Ini subjeknya, guys. The bicycles I wanted, this is a noun clause. Word, yes. Ya, jadi kalimatnya harus the bicycles I wanted, baru were behind the house ya. Jadi the bicycles I wanted were behind the house. Jadi kata kerjanya harus were karena subjeknya bicycles, bukan I di sini. Jadi I wanted di sini adalah noun clause. Jadi the bicycles I wanted ini adalah satu kata benda, tapi yang menjadi subjeknya adalah the bicycles, bukan I. Okay, now how about number 2? So again, the subject is the bicycle and the verb is were. So do you think they agree? No agree. No agree ya. Jadi karena subjeknya singular maka to be-nya harus Singular. juga. So it will be was. Jadi behind the house was the bicycle I wanted. Jadi kalau misalnya you want to make, you don't want to invert the sentence, tidak mau diinversi, jadi kalimatnya mestinya the bicycle I wanted was behind the house ya. Jadi karena ini adalah kalimat inversi maka behind the house ditaruh di depan. Now how about here number 3 anyway? Which one here is the subject, guys? Sorry, it's jumping. Yeah.
Around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to the program. Okay, well, here, which one is the subject? Yang mana subjeknya? The rooms. The rooms. Okay, well. And then, kata kerjanya? Is. Is. Are they matching? Enggak. Yeah, yes. Here you should say Ya, around the corner and to the right are the rooms that have been assigned to the program. Jadi kalau misalnya tidak diinversi, kalimatnya akan menjadi the rooms that have been assigned to that program are around the corner and to the right. Ya, itu kalau misalnya kalimatnya tidak diinversi. Okay, guys. Next, be careful with some words, certain words. So you have to make the verb agree after certain words. So, for example, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, anything, everything, nobody, no one, nothing, somebody. Kemudian someone, something, each. Oh no. Well, so if you use anybody here, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, maybe we can say that kata anybody, anyone, anything itu dia dalam bentuk jamak ya. Tapi dalam bahasa Inggris, in English guys, they are singular. Jadi kalau ada kata anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each, dan every, itu dia selalu dalam bentuk singular ya. Jadi, for example here when you say everybody are going to the theater, do you think the sentence is true or false? False. False ya, kenapa? To be-nya harus is karena everybody. Yeah, because everybody here is singular ya. Meskipun dalam bahasa Indonesia kita mengatakan setiap orang itu lebih dari satu, tapi dalam bahasa Inggris dia maknanya selalu tunggal ya. Jadi to be-nya di sini dia harus is ya. So you have to say everybody is going to the theater. You cannot say everybody are karena everybody itu singular, tunggal ya. How about the second one? It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Nah, so here ada that di sini sebagai connector, kemudian somebody is the subject, and then the verb is Admire. Bukan setelah somebody. Is. No. Ini is subjek dari kata kerja dari it ya. Kan ada that di sini konektor. Jadi setelah konektor harus subjek verb lagi. Jadi somebody di sini subjeknya, kata kerjanya adalah admire ya. Nah, between the subject here after the connector, do you think they are matching or not? Not ya. Jadi kalau somebody ini kan bisa he atau she. Kalau subjeknya he atau she atau it, maka kata kerjanya harus ditambahkan S ya. Sama dengan misalnya I go to school, tapi kalau bilangnya he, you have to say he goes to school ya. I like her and she likes me, for example. Jadi kalau he, she, it dalam bentuk present, kata kerjanya harus ditambahkan S ya. Kalau Ayu Dewi, dia bentuk pertama, tidak ditambahkan S. How about here? Each of the ductures in the building needs to have a separate reception area. Jadi, do you think the sentence is true? True, Mister. Yeah? It is? True. Because? Each itu kan singular. Ya, each di sini singular, meskipun ada the ducture di sini plural, tapi ada kata preposisi di sini of, maka yang menjadi subjek di sini adalah each ya, dan each itu selalu tunggal ya. Each of the ducture in the building needs. Jadi di sini kata kerjanya
ditambahkan s ya karena each di sini tunggal. Jadi each of the structures in the building needs to have a separate reception area ya. Oke? Oke. Alright. Next. The last one before we practice. So problem with parallel structure. Again, maybe this is not a new materials. Okay, so when you look at the sentence, you need to find out whether they are parallel or not. Ya, yang menjadi paralel di sini, misalnya here, I like to sing and dancing. Okay, well, so do you think they are parallel or not? Enggak paralel. Ya, so parallel here misalnya kalau ada lebih dari satu subjek atau objek, maka subjek dan objeknya harus dalam bentuk paralel ya. Ataupun dia kata kerja. Kalau misalnya ada subjek yang lebih dari satu atau kata kerjanya lebih dari satu atau objeknya lebih dari satu, mereka harus paralel. Misalnya di sini I like to sing and dancing. Jadi sing di sini tidak paralel dengan dancing. Jadi paralel itu harus sama bentuknya ya. Jadi di sini harusnya I like to sing and to dance ya. Jadi I like to sing and to dance. Atau you can say I like singing and dancing. Alright, I like singing and dancing. Okay, just the same when you say. For example, when you say okay, for example, saya suka I like. For example, a smart and yeah, example when you say I like to design I like designing I like entertainment and sport. Okay, well, for example, I like entertaining and sport. Do you think they are matching or not, the object? Not. Okay, well, so here if you want to make it parallel, so what do you do? Entertain. Yeah, so sport is a noun, so entertaining is adjective. So here you have to change it, become a noun as well. So you have to say entertainment, And right? So sport. I like entertainment and sport. Okay, for example, I like entertainment and politics. So both of them are ini kata benda, ini adalah kata benda. But or you can say if here you use entertaining, so here will be also sporting. Jadi I like entertaining and sporting. So we call that parallelism ya. Jadi antara benda yang objek yang satu dan objek yang satunya harus paralel. Jadi kalau dia benda, dia harus juga benda. Kalau satu kata sifat, yang satunya juga harus dalam bentuk kata sifat ya. Mister? Ya. Untuk skill 15 ini ada kata kuncinya enggak? Misalkan kita harus mengubah adjektif atau noun, kita harus melihat yang mana ya? Kunci, there is no certain key for this. Jadi bisa satu kata kan bisa dirubah dalam beberapa bentuk, bisa dalam bentuk kata kerja, kata sifat. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk soal, dia tidak akan melihat
Soalnya nanti tidak akan membingungkan, bilang apakah ini dia, yang mana yang harus dirubah, tidak akan seperti itu. Dia harus, dia pasti jelas ya. Misalnya di sini yang digarisbawahi, kalau written expression kan yang kita harus cari salahnya ya. Jadi kalau misalnya di sini sport, jadi tidak mungkin yang digarisbawahi adalah entertaining, kemudian sport, karena kedua-duanya bisa salah ya. Apakah di sini entertainnya bisa dirubah menjadi entertainment atau sportnya dirubah menjadi sporting. Pilihannya tidak akan seperti itu. Dia pasti akan memberikan pilihan lain. Tapi kemungkinannya yang menjadi digarisbawahi adalah ini. Jadi ini adalah salah karena entertainingnya harus paralel dengan sport. Jadi dia harus entertaining and sporting atau entertainment and sport. Sama juga ini. Jadi tidak mungkin yang digarisbawahi adalah to sing and dancing. Tidak mungkin seperti itu kalau dalam bentuk soal. Jadi ini bisa dirubah dengan dua cara. Bisa menggunakan I like to sing atau to dance, atau bisa mengatakan I like singing and dancing. Tapi kalau dalam bentuk soal tidak akan mungkin dikasih pilihan digarisbawahi dancingnya dan to singnya ya. Jadi kemungkinan satu yang digarisbawahi di sini dancing, baru ini tidak digarisbawahi. Berarti yang salah adalah dancing, karena dia harus to dance. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kuncinya yang mana harus dirubah. Bisa dirubah kedua-duanya, apakah to sing atau to dance atau dancingnya. Tapi dalam bentuk soal tidak mungkin digarisbawahi kedua-duanya, to sing dengan dancing. Pasti salah satunya atau kedua-duanya digarisbawahi. Tapi dalam satu garis bawah maksudnya. Oke, Bu? Oke, Mister. Well, I think we will discuss this one, parallel structure with parallel conjunctions, next meeting. Now we're going to have practice. So now we're going to practice before we go to the practice one, do you have any question, guys? No, Belum kita practice, any question? Jadi tadi tentang written expression itu subject and verb must parallel ya. Sorry, must agree each other. Jadi antara subjek dan kata-katanya harus paralel ya. And be careful with prepositional phrase. Kata setelah preposisi itu tidak bisa dikategorikan sebagai subjek ya. Jadi yang menjadi subjek itu adalah kata sebelum preposisi. Kemudian kecuali kalau kita menggunakan quantifiers. Jadi kalau ada menggunakan all, most, some, any, a few, a little, amount, a number, itu yang menjadi subjek bukan quantifiersnya tapi kata benda setelah quantifier tersebut ya. Kalau misalnya bilang all of the students, jadi yang menjadi subjek adalah the students ya. Nah kemudian the next is apa tadi? Parallelism ya. Jadi be careful between kalau ada dua subjek atau ada dua kata kerja atau ada dua kata di situ yang mempunyai posisi yang sama, maka mereka harus paralel. Tidak boleh satu kata kerja, satu kata sifat, atau tidak boleh satu kata benda, satu kata kerja ya. Mereka kalau satu kata benda, yang satunya juga harus kata benda. Yang satunya kata kerja, yang satunya juga harus kata kerja. So we call that parallelism ya. Nanti di soalnya kita akan lebih bahas lagi kalau misalnya ada jenis soal sebentar ya. Okay, well now we're going to practice this one, guys. This is a complete test one, written expression. So you will do question number 16 until question number 40. I mean, and you have 15 minutes to do this. Jadi ingat, pada dasarnya structure dengan written expression itu di structure kemarin itu cuma 15 nomor. Sebenarnya you have to spend 10 menit di structure. Jangan terlalu banyak waktu di structure karena di written expression itu soalnya ada sekitar
25 ya, 25 nomor. Berarti di sini you have to spend around 15 minutes. Jadi di sini waktunya untuk dihabiskan itu 15 menit karena waktu untuk structure dengan written expression itu 25 menit ya. Jadi you have to do it fast. How to do it fast? Do not translate guys. Jangan diterjemahkan ya. Jadi you have to see. Misalnya di sini like travels. Ini kan like kata kerjanya travels ya kata kerja pelengkap ya. Jadi yang menjadi kata kerja utama adalah di sini adalah can. Jadi mereka harus matching, agree each other ya kalau written expression seperti itu. Okay guys, I give you time 15 minutes for this and after that we will discuss it ya. Halaman berapa ya, Mister? Ya. Ini halaman berapa ya? Halamannya, well, this is page. Let me figure it out. Whether I have the page here or not. 421, 421, 421 until 422. Complete test 1. Complete test 1, 421 until 423. Jadi 421, 422, and 423. Oke, Ibu semuanya? Oke, Mister. Ready? Okay, well. Ready. So 50 minutes from now. After that, we will discuss.
Okay, everyone, finish? Are you done? Yes, Lalu? finish, Mister. Finish, yeah? Okay, now let's see. Finish, Mister. Yeah? Finish? Finish, Mister. Well, now let's see your answer. Okay, let me start from Ibu Lily. Number 16. What is the wrong answer? So again, guys, in the written expression, you have to find the wrong answer ya. Jadi teman-teman harus cari yang mana yang salah di sini. Yep. Ibu Lily, are you with us? Siap, Mister. So number 16, the wrong answer is Bravo, Mister. Bravo ya. Kenapa Bravo, Ibu? Ya. Why Bravo, Ibu? Kenapa Bravo? So the answer is Bravo ya. Dia harus subjek subjeknya adalah Singular. like ya. Terus ada kata kerja can di sini. Ya. Setelah can harus kata kerja bentuk dasarnya ya. Tidak boleh ditambahkan s. Jadi dia harus like, S. can, Ya, travel. travel ya. Travel, yes. S. Tanpa menggunakan S. s. Iya. Dia. Kasih dulu di sana. Mami, sebelum jauh, sorry. Jadi. Ya, sorry. Well, now Ibu Nur Mufidah, number 17. Bravo, Mister. Ya, Bravo. why Bravo? Ever itu kan singular, jadi have itu harusnya has. Okay, that's great. Yeah, so the answer is Bravo. It will be has karena subjeknya every ya. Every ini singular, jadi it will be has. Apa dia? How about number 18? Ibu Erni. 18, Ibu. Delta. Yap. Delta? Are you sure, Ibu? Yang lain? Number 18, yang mana? Charlie. Iya, Ibu Erni jawabannya harus Charlie ya. Ini paralelism tadi yang kita bahas. Jadi dia harus? Send. Ya, jadi clay ini, clay kata benda, tanah liat ya. Silt juga tanah liat, tanah liat, kata benda, terus sandy kata sifat ya. Jadi sandy itu artinya berpasir. Kalau misalnya kata bendanya dia harus sand. Jadi clay kata benda, silt kata benda, sandy kata sifat. Jadi dia harus sand ya, tidak pakai y. Karena kalau pakai y dia kata sifat. Oke. Number 19. Ibu Wadi. Sorry, Ibu Yoki. Delta, Mister. Number 19. The answer is Delta. are you sure, Ibu? Yang lain? Ada jawaban lain? Not yet. Charlie. Bravo. Bravo. Ya, oke. The answer is Bravo ya. Oke, well. Ya, is. Kenapa Bravo, Ibu? Karena subjeknya adalah singular, the heart. ya, subjeknya adalah the total thickness, ya. Jadi yang menjadi subjek di sini bukan walls. Kenapa?
Karena ada of di Iya. sini. Of itu preposisi. Jadi setelah of itu tidak bisa dikategorikan sebagai subjek. Jadi yang menjadi subjek adalah the total thickness. Nah, ini singular tunggal. Jadi di sini harus Yes. Is. Ya. Oke, that's good. Nah, Ibu Nur Anissa, number 20. Number 20, Ibu Nur Anissa. What Delta, is your Mister. answer ya? Delta, Mister. Kenapa? Tidak Delta, kedengaran Bu suaranya. Bisa diulang? Delta, Mister. Delta. Oke, that's good. Why Delta? Karena yang word itu verb do. Verb Verb to to, ya. jadi Jadi dia harus verb to juga. Ini namanya paralel ya. Jadi kata kerjanya harus paralel. Kalau di sini kata kerja bentuk kedua, maka kata kerjanya di sini juga kata kerja bentuk kedua karena ada kata and di sini ya. Berarti dia harus paralel. Jadi wrote and recorded ya, recorded. Dia regular, jadi cukup ditambahkan ed untuk merubahnya bentuk kedua ya. Oke, that's good. Number 21, Ibu Wadi. Alpha. Ya, Alpha. Alpha ya. The answer is Unlike. not. Jawabannya harus. Yang benarnya apa, Bu? Kan ini yang salah ya, kita cari yang salahnya. Alpha. Like. Jadi yang benarnya adalah Alpha. enggak, iya Bu, alfa yang salah. Ini kita kan mencari jawaban yang salah ya. Nah, benarnya apa? Unlike. Ada note di sini, enggak di garis bawahi. Oke, well, jadi yang lain jawaban benarnya adalah not? Alpha. Iya, enggak, ini jawaban salah ya. Maksudnya Kak, yang benar. Ya, alpha is the answer. Ini Dislike. adalah jawaban salah. Nah, jawaban benarnya adalah Like. Dislike. like ya, enggak pakai e. Ibu tahu bedanya like dan alike? Kan ada not. Oke. Kalau alike itu artinya Tidak suka. alike. Alike itu artinya serupa. Serupa ya. Kalau like artinya enggak pakai e, yang tidak pakai e itu artinya seperti Bukan. sama artinya sebenarnya, sama artinya, cuman fungsinya berbeda. Jadi kalau alike itu dipakai setelah kata kerja. Kata kerja ya. Kalau kalau like dia ditaruh sebelum kata benda. Ya, sorry. Jadi like nanti ada materi khususnya, cuman saya jelaskan secara sekilas saja. Jadi like yang pakai like artinya serupa. Misalnya kalau saya mengatakan saya dan ayah saya serupa atau mirip. Jadi I and my father are alike, ya. Kemudian kalau like itu misalnya bilang seperti ini. Saya mirip dengan ayah saya. Jadi atau saya serupa dengan ayah saya. Jadi I am like my father. Jadi hati-hati, like itu banyak artinya ya. Jadi bisa berfungsi sebagai kata kerja, artinya suka ya. Jadi kalau mau bilang saya suka pisang, I like banana. what do you say in English kalau saya suka pisang? I like I banana. like banana. Kalau saya mirip pisang? Oh no. Enggak, bahasa Inggrisnya apa? Kalau saya mirip pisang. I am like Ya, banana. I am like banana. Saya dan pisang mirip. Saya dan I pisang and banana like. are Alike. alike. Ya, pakai alike. Jadi alike dipakai setelah kata kerja, setelah to be misalnya. Oke. Terus like yang tidak pakai
dipakai sebelum kata benda. Jadi misalnya I am like my father. Jadi saya seperti ayah saya. Kalau misalnya alike, I and my father are alike, ya. Jadi alike dipakai setelah kata kerja dan like dipakai sebelum kata benda, ya. Jadi kalau alike tidak ada kata benda setelahnya, tapi kalau like ada kata benda. Jadi misalnya I am like my father. I and my father are alike. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman tidak mau berpikir, kalau ada kata like dengan alike, itu pasti yang jawabannya, ya. Kalau ada di situ pilihannya like atau alike, pasti itu jawaban yang salahnya. Jadi itulah jawabannya. Biasanya seperti itu kalau satu, karena dia mau menjelaskan penggunaan alike dengan like. Nah, kadang-kadang di sini dia cari jawaban yang salah, maka kalau ada kata like atau alike, that's the answer. 22, Ibu Greta. Ibu Greta, are you with us? 22, what is the answer? Charlie. Ya, Charlie, ya. Kenapa Charlie? Ya. Kenapa Charlie, Ibu? Karena yang lain apa? Kenapa Charlie yang lain? Dia harus. Kan ada kata more, jadi that's dengan great. then. Ya, jadi ini adalah comparison, ya. Nanti ada, ini kita belum bahas. Sama dengan tadi alike, ini belum dibahas juga. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Cuman nanti akan lebih mudah dia mengerti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan jenis soal yang sama. Dan itu pada saat dibahas teman-teman akan lebih mudah mengerti. Nah, ini namanya perbandingan, ya, comparison. Jadi more itu berpasangan dengan than, bukan than, ya. Jadi adalah than. Jadi more recently than other. Jadi lebih cantik daripada, misalnya Ibu Greta lebih cantik daripada Mr. Sam. Jadi bahasa Inggrisnya Ibu Greta is more beautiful than Mr. Sam, ya. Jadi more dengan than. Kalau misalnya dia superlatif, ada kata the itu harus berpasangan dengan most. Jadi misalnya Mr. Sam adalah orang yang paling gagah di grup ini. Jadi Mr. Sam is the handsome. The most. Dia harus most, ya. Jadi the most handsome. Gentle. The most handsome in this Class. In this this class. class. Okay, thank you. Well, number 23. Ibu, let's coming back to Ibu Lily. 22, Ibu Lily, what is your answer? 23, sorry. Ibu Lily, 23, what is your answer? Delta, Mister. Delta? Why Delta, Yes. Ibu? Karena ada kalimat yang pakai of dibalik. Jadi dia tulis Delta. Tobacco products. Okay, well. Jadi yang salah adalah of a tobacco product. Jadi kenapa di sini e-nya salah? Produk Karena itu kan jamak. produknya jamak, ya. Jadi dia harus Iya, Mister. Nggak pakai e. ya, enggak pakai e, Tidak tapi pakai pakai apa? Of saja. Oke, well. Bisa, tapi lebih cocoknya pakai the, ya. Of the. Bla bla, of selalu berpasangan dengan the. Misalnya some of the students, all of the books. Jadi of itu harus berpasangan dengan the. Taxation of the tobacco products. Jadi tidak cocok di sini karena di sini jamak, ya. Itu artinya satu, sedangkan produk di sini jamak. Jadi tidak matching, ya. Jadi di sini e-nya harus hilang, kemudian dirubah menjadi the, ya. Oke, ibu-ibu semua. About number 24, Ibu Nur Mufidah.
Alpha. 24. Alpha, Mister. Okay, well, why alpha? Karena facts itu bisa dihitung Jadi many. Iya, Pakai many. that's great ya. Jadi much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Misalnya much money, much sugar, much water, much information. Kalau facts ini ada S-nya jamak, berarti dia harus many. Jadi many untuk benda yang bisa dihitung ya. Misalnya many people, many students, many books, many facts. Next, number 25. 25, Ibu Erni. Bravo. Mister. Bravo. Bravo. Yang lain? Charlie. Charlie ya. Oke, well, Ibu Erni, the answer is Charlie. Kenapa Charlie, ibu-ibu semuanya? Subjeknya satu. Iya, oke. Subjeknya di sini adalah Capital. the capital ya. Setelah konektor dia harus mulai subjek lagi karena di sini dia pronoun. Pronounnya di sini pronoun dari the capital ya. Jadi dia harus it ya. Jadi kata gantinya the capital itu adalah it. Jadi dia harus but it was moved to Richmond. Jadi it was karena dia merujuk ke the capital tunggal ya. Oke, that's good. 26 Ibu ya, Ibu Yoki. Alpha, Mister. Alpha. Yang lain? Any other answer? Bravo, maybe. Ya? The answer is Bravo, maybe. Bravo. Oke, why Bravo? Seharusnya other, Mister. Karena ada depannya. Harusnya Oke. other, Mister. Kenapa other? Karena ada some di depannya, Mister. Oke, that's good Harusnya ya. ada. Jadi some artinya beberapa. Berarti dia harus diikuti benda jamak ya. Jadi some people, some students. Sedangkan another itu satu ya. Jadi another dengan other artinya sama, artinya yang lainnya. Tapi another itu tunggal. Nah, sedangkan kalau jamaknya adalah other. Jadi tidak pakai an. An ini satu, kalau dia jamaknya other. Jadi some other irritant accidentally enters into some cell of a pear oyster. Right? Jadi dia harus some other. Nanti ada pembahasannya juga di pertemuan selanjutnya, pembahasan sekilas. Oke, next number 27. 27 Ibu Anissa. Delta, maybe. Delta. maybe. Yes. Yang lain? Charlie. Alpha. Ya. Oke, Pak. Alpha, Charlie, Delta. Terus yang betul adalah Delta. Oke. Well, the answer is anybody answer Delta. Delta. Kenapa Delta kalau misalnya Delta? Semuanya. Jawabannya apa, Mister? Delta. Oke. Ada yang jawab Bravo? Anyone answer Bravo? Enggak. Nothing. Hah? Enggak ada, Mister. Okay, well, the answer is Bravo or Charlie? Charlie, maybe.
Kalau Charlie apa jawaban benarnya? Charlie. Nggak usah pakai then, Mister, dihilangkan aja. Then the soprano oboe. The English horn is an alto oboe with a pitch 1/5 lower. Okay, the answer is yeah, the answer is delta. So it should be then the dia harus ada ininya. Then the pitch of. Ya. Kalau ini sebenarnya kayak with a pitch which is 1/5 lower. Ini kan sebenarnya kalimat lengkapnya kayak gini. The English horn is an alto oboe with a pitch which is ada which is-nya di sini cuma dihilangkan yang reduced clause kemarin, which is 1/5 lower yang 1/5 lebih rendah daripada the pitch of karena ada a pitch di sini, ada a pitch di sini, jadi di sini harus then the pitch of soprano oboe. Jadi harus ada the pitch of, nggak bisa langsung the soprano oboe. Jadi karena ada a pitch di sini, jadi di sini juga harus then the pitch of soprano oboe karena dia membandingkan antara a pitch di sini dengan a pitch di sini. Jadi harus then the pitch of the soprano oboe. Jadi intinya di sini kalimatnya tidak lengkap ya, harus ada the pitch of. Jadi nggak bisa langsung soprano oboe. Jadi then the pitch of. Oke? Okay? Alright. Nanti ada penjelasan khususnya juga ini penggunaan kata the dengan the of. Well, number 28. 28, Ibu Wadi. Charlie. Yang lain? Charlie. Bravo, Mister. So, the answer is berapa ya? Dia harus Oke, dia harus the answer is berapa? Jadi jawaban benarnya adalah Recently. ya, recently observed. Jadi ini kan kata sifat ya. Sebelum kata sifat itu tidak recent itu kata sifat, jadi tidak boleh kata sifat dengan kata sifat. Jadi dia harus kata keterangan dengan kata sifat. Jadi recently observed. Ini juga belum dia bahas, tapi pernah dibahas di level sebelumnya ya. Jadi penggunaan ly itu bisa difungsikan sebagai kata keterangan. Kata keterangan cara ditaruh di akhir kalimat, bisa juga ditaruh sebelum kata sifat. Jadi sama dengan pengertian absolutely, recently, perfectly. Nah setelah itu adalah kata sifat. Dia artinya sangat. Jadi most recently observed. Jadi yang sangat baru-baru diobservasi. Jadi dia harus recently observed. Nanti juga kita bahas lebih lanjut. Oke, number 29. Ibu Greta. Halo Ibu, 29. Ibu Greta. Bravo. Bravo. Are you sure? Yang lain? Delta, Mister. Oke. Delta sudah betul, ini relatively baru small kata sifat ya, relatively small. Jadi yang betul adalah berapa ya? Ini adalah inverted sentence, kalimat yang diinversi. Jadi yang negatif kemarin, yang never. Never, ini kan negatif ya, never. Never in the history of humanity, ini adalah negative expressions. Never, dia ditaruh di awal. Nah, yang mana subjeknya? More people. Subjeknya adalah? There been more people. Ini kan diimpor ya, dibalik. Jadi kalau you mau kembalikan has ditaruh di mana?
Ganti dengan has. Ya, Salah subjek, Mister. enggak, kalau mau dikembalikan, kalau tidak diinversi, has ditaruh di mana? Apakah setelah there atau setelah more people? Setelah more people. Oke, Wak. Jadi dia ingat kalau inversi kemarin ya. Jadi ini karena dia negatif, jadi negatif dulu, baru kata bantu has, baru subjek. Jadi subjeknya adalah there. Nah, there itu setelah there tidak boleh kembali ke bentuk pertama semua di sini. Tidak bisa bilang has, tapi dia harus Have-nya. have. Ya, jadi dia harus there have been more people living on this relatively small planet. Ya, jadi never in the history of humanity has there been more people living. Jadi dia subjeknya adalah there. Jadi dia harus have di sini, there had been. Atau bisa juga kalau misalnya ibu beranggapan more people ini jamak ya, sehingga dia harus menggunakan have, bisa seperti itu. Tapi ini subjek dasarnya adalah there. Jadi there setelah there itu harus kembali ke bentuk pertama, tidak boleh pakai has. Meskipun di sini satu orang, tapi dia tetap menggunakan have. Jadi there have been more people living, yang artinya telah ada. Sama dengan akan ada. Kalau mau bilang akan ada banyak orang yang tinggal di planet yang kecil, yang sangat kecil ini. Jadi there, halo, kalau mau bilang akan ada, There will. ya there will be ya. Jadi there will be, jadi setelah there ada will. Nggak bisa pakai there is going to, karena kan akan bisa juga kita menggunakan be going to. Tapi di sini there harus kembali ke harus menggunakan kata bantu. Jadi there will be more people. Kalau misalnya telah ada, jadi kita mengatakan there have been ya. There have been more people living on this relatively small planet. Jadi kalau relatively ini kata keterangan yang diikuti kata sifat small, jadi yang artinya sangat ya. Jadi yang sangat, planet yang sangat kecil ini. Jadi di answer is berapa ya? Jadi dia harus there have been, harus have di sini. Ini adalah kalimat inversi yang dibahas kemarin. Well, number 30. Number 30, Ibu Lili. 30 Ibu. Charlie. Charlie, Mister. Yang lain? Oke, why Charlie, Bu? Kayaknya kita harus balap-balapan ini karena waktu mepet ya. The answer is Charlie ya. Dia harus, it is difficult for ini objek ya, they itu subjek, karena subjeknya adalah it, berarti di sini tidak boleh subjek, dia harus objek ya. Jadi dia harus for Them. For them ya. Nah, Ibu Nur Murfida, number 31. Berapa ini, Mister? Why berapa? Harusnya di situ as. Okay, well, so berapa ya? Jadi the number of wild horses on as a now number, what number sekarang? 31 ya? Aduh, saya salah nomor. Ya, oke. The answer is berapa ya? Kenapa berapa, Ibu? Jadi for 5 years after the Civil War, Robert E. Lee serve us. Ya, dia harus serve us, bukan serve to. Jadi dilayani sebagai presiden ya. Jadi dia serve us. Jadi bukan to. Jadi serve itu preposisinya us. How about number 32, Ibu Erni? Delta, Mister. Ya, 32. The answer is Delta. Yang lain? Ada jawaban lain selain Delta? Charlie. Charlie? Berapa? So the answer is? Charlie. Berapa ya? Oke, well. Why berapa?
Jadi the number of wild horses on Asatia ini how to call that? Ini tidak boleh dibuat dalam bentuk present continuous tense ya. Jadi harus dalam bentuk present perfect tense. Kita mau mengatakan jumlah kuda liar itu di ASATG telah meningkat akhir-akhir ini. Jadi ada kata telah meningkat. Jadi di sini harus have been increasing. Tidak bisa is increasing. Kalau is increasing itu sedang meningkat kan. Peningkatan itu dikatakan meningkat kalau ada jarak waktu ya dari beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang. Nah, baru kita mau mengatakan telah ada peningkatan ya. Jadi the number of wild horses on Asatege have been increasing lately ya. Kemudian resulting in bla bla. Number 33. Number 33 Ibu Nurmufidah. Alpha. Ya. Alpha, why alpha? Harusnya kan hipnosis. Mister. Oke, well, ini belum dibahas juga, tapi pernah dibahas di level sebelumnya ya. Jadi hipnosis ini adalah jamak ya. Tunggalnya adalah hipnosis, pakai is, hipnosis. Kalau hipnosis ini jamak, tunggalnya adalah hipnosis karena di sini kata kerjanya was ya. Jadi dia yang salah adalah berapa alpha. 34 Ibu Erni. Alpha, Mister. 34 is ya, dia harus. Are you sure? Oke, kata like di sini sudah betul karena diikuti benda like many. Jadi tidak bisa kalau alike itu dia harus setelah benda ya. I and you are alike. Kalau like sebelum benda. Oke, well. The lobster like many crustaceans can cause of a damaging appendage and blah blah blah. Yang lain, any other answer? 34? Charlie maybe. Ya, Charlie ya. Oke, well. Dia harus Damage. iya, ini sebuah harus diikuti kata benda ya. Jadi dia harus damage. Damage itu kata sifat ya. Kata sifat. Jadi a damage, appendage, and regenerate a new blah blah. 35 Ibu Yoki. 35 the answer is ya. D, delta. Delta, yang lain? Alpha. Oke, the answer is alpha ya. Dia harus Tukar tempatnya, Mister. ditukar tempatnya. Jadi normally baru developnya harus ditambahkan ed ya. Jadi humans normally developed 20 primary or deciduous teeth and 32 permanent ones. Jadi dia harus dibalik, di normally developed. Jadi kemudian developnya harus ditambahkan ed. Humans normally developed. Alright. Nanti dibahas, ada pembahasan khususnya tentang ini. Mungkin di pertemuan terakhir di written expression. Atau mungkin next meeting dibahas. 36. Ibu Ibu Nur Anissa. 36 Ibu. Charlie maybe, Mister. Ya? Charlie. Oke, well, why Charlie? Karena dari subjeknya di kurikulum. Ya? Karena kalau dilihat dari subjeknya, Mister, harusnya do-nya diganti R. Iya, kenapa? Karena ini adalah kalimat pasif, ya. Jadi mereka ditentukan oleh ada kata by di sini, maka ini harus dalam bentuk pasif ya. Jadi artinya ditentukan oleh. Jadi dia harus di sini to be, are, they are not, baru determinnya harus bentuk ketiga ed ya, karena dia kalimat pasif
Jadi kalau dia kalimat pasif to be baru kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi they are not determined by the federal government ya. Karena ada kata by jadi dia harus dalam bentuk pasif bukan aktif. Kalau do not determine artinya mereka tidak menentukan. Karena dia harus pasif, ada kata by di sini jadi mereka tidak ditentukan oleh jadi dia are not determined. 37 Ibu Wadi. Charlie. Oke, Charlie. Why Charlie? Charlie yang lain? Sorry, yang lain? Alpha. Alpha, terus yang lain? Bravo. Alpha. Bravo. Oke, the answer is berapa ya? Kenapa berapa? Has become part of. Ingat yang tadi setelah of harus diikuti, harus ada artikelnya di sini. Bisa menggunakan the atau bisa menggunakan a. Part of a revolution atau part of the revolution. Jadi of setelah of harus ada artikel di sini. Kalau misalnya dia tunggal bisa pakai atau bisa pakai the. Part of the revolution in travel delivery system bla 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 ya. So the answer dia berapa? Okay, next. Ibu Greta, number 38. Ibu Greta, 38. Bravo. Ibu, ya? Bravo, Mister. Berapa ya? Dia harus such? Ya, such as. Harus ada as-nya di sini. Harus ada as. Harus ada as. Emang berpasangan ya, Mister? Iya, such as. Ini kalau mau bilang seperti, jadi Balanchine's potless ballads such as seperti, jadi such as di sini artinya. Jadi itu satu pasangan ya kalau mau bilang seperti. Jadi such as jewels and the four temperaments present them purely bla bla bla. Jadi dia harus such as. Yep. Okay, next. Let's come back to Ibu Lili, 39. 39 Delta, Ibu. Mister. Ya. Delta, Mister. Dia harus source of Electricity. Electricity. iya, electricity. Kalau electrician itu orangnya ya, kalau bendanya dia harus electricity. Jadi is the source of electricity. Dia harus benda di sini, bukan orang. The last one, Ibu Nurmufidah, number 40. Charlie maybe. Anda Ji, ya masukin. Iya, 2 menit Bu. Duduk gitu. Saya lagi mau menutup kelas ya. Number 40, Ibu Nurmufidah. Tadi what is your answer? Charlie. Ya, Charlie. Charlie. By hitting. Yang lain? Bravo. Berapa ya? Dia harus. Okay, in early days, hydrochloric acid was. Ini adalah cairan hidrolik. Dia harus made ya, was made by heating. Jadi dibuat dengan memanaskan ya, bukan dilakukan tapi dia harus made. Made ya, made. Kalimat pasif. Iya, pasif dan juga kalimat pasif tapi dia kata kerjanya harus made. Nanti dibahas juga perbedaan antara made dengan done. Oke, ibu-ibu semuanya, coba dihitung how many correct answer you made. Coba dihitung berapa benarnya semuanya. Oke.
Susuna. Okay. Ibu Lily, how many correct answer? Berapa benarnya Ibu dari 25 nomor? Ibu Nur Mufidah, how many correct answer? Mister, saya benar 19. Wait, sebanyak benarnya Ibu ya. That's great. 19 dari 25 nomor berarti yang salah cuma 6 ya. Sudah lumayan Ibu. Ibu Nur Mufidah? Benarnya 19 juga, Mister. Oh, azam ya, lumayan ya. Jadi 19. So the incorrect one cuma 6. Mungkin karena belum dibahas ya sebagiannya. Yes. Mudah-mudahan nanti benar semuanya. Amin. Ibu Erni, how many correct answer? 15, Mister. 15 ya, wait. Berarti yang salah 9 ya. 15. Oh iya. 10, oke. 15. Alright, Ibu Nur Anissa. Bu Nur Anissa, 18, yang benarnya? Mister. 18. 18. Oh, that's great ya. Ibu Yoki, 18 berarti yang salah cuman 9 ya? 7. 7. Oke. Maaf, matematika saya kurang bagus. Ibu Yoki, how many correct answer? 15, Mister. 15. Wait, that's good ya. Ibu Wadi?
16. 16 ya, berarti yang salah tinggal berapa itu? Dari 25 berarti 9 ya. Oke, Ibu Greta 18, Miss. 18 yang benar ya. Oke, that's good. Sudah lumayan. Jadi sudah melebihi dari 50%. Ini baru materi pertama loh, sudah lebih dari 50% benarnya. Jadi nanti kalau materinya sudah selesai semuanya, pastinya sudah 100% juga benarnya ya. Amin ya. Okay guys, that's it for our class today. And we will continue the class next week on Monday ya. Besok mungkin I will give you independent practice. I will share it in the group for you to practice ya. Okay? Any question? No? Thank you. Besok bahas apa lagi ya, Mister? Only practice Ibu, practice test tentang structure and written expression. Libur ya, Mister? Ya? Libur ya, nggak ada Zoom. Zoom-nya saya ada acara keluarga kebetulan, jadi tidak bisa ada. Saya nggak bisa handle via Zoom-nya dulu, tapi cuma kalau dia praktis independent practice kan tinggal saya share di grup, kalian bisa kerja kapanpun. Tapi untuk via Zoom-nya saya kebetulan ada acara keluarga di jam yang sama. Jadi nanti we meet again on Monday ya. Oke? Oke, Mister. Alright. So the point is you need to practice a lot. Okay, that's it for today, guys. Thank you for joining the class. See you tomorrow and see you on Monday ya. And have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. See you. Goodbye, Mister. Terima kasih, Have a nice Mr. day. Sam. Ilmu